Mungkin sebagai contoh gini, kalau zaman sekarang ini ya Kak, mungkin suka sama cowok gitu ya. Itu ekspektasi nanti saya bakal diterima nih. Nah, itu termasuk halnya seperti harapan kita bakal diterima sama si cowok. Ternyata ditolak. Nah, ya kayak gitu tuh masih dibilang antara ditolak sama diterima itu sudah hal biasa, hal wajar yang dinamakan sebagai ekspektasi. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amida Kusumawardani. Di sini saya didampingi oleh rekan saya, Kak Nabila Asfa Fauzia. Wah, senang sekali Kak Nabila bisa hadir dalam podcast ini. Dan sebelumnya Kak Nabila apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil tentang Kak Nabila ya. Gadis cantik yang lahir pada 24 November 2002 ini tinggal di Kertosono, di Kabupaten Nganjuk tentunya. Dan dia adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang yang tentunya selalu berprestasi dalam kegiatan kuliahnya. Kak Nabila ini selalu tetap mengikuti lomba-lomba, dan dia yang paling mendekati ini telah menggapai juara 1 MSI Internasional 2021. Kemudian Kak Nabila juga pernah mengikuti event besar, yakni PIMNAS ke-34 Kemendikbudristek tahun 2021. Dan perlombaan yang paling mengesankan bagi Kak Nabila adalah mengikuti lomba-lomba MSI dan kepenulisan. Jadi gini, kan akhir-akhir ini Kak Nabila sering bergelut di dunia MSI. Nah, dalam pandangan aku tuh dulunya Kak Nabila suka banget berorganisasi yang berkegiatan, pernah jadi juara 1 lomba lari juga kan. Nah, yang aktif-aktif gitu. Sekarang kok kenapa bisa masuk di dunia MSI gitu Kak? Bisa diceritakan ya Nabila? Baik. Sebelumnya terima kasih ya Kak Nida. Jadi memang ya teman-teman, dulu waktu saya masih di dunia pelajar, maksudnya seperti SMA, MTS, dulu memang saya bergelut di bidang seperti keolahragaan, boleh kesenian juga, tapi kebanyakan saya tidak bergelut di musabaqah. Karena waktu itu memang saya mikirnya musabaqah tilawatil Quran itu hanya cabang MTQ, sedangkan saya juga berpikir suara saya pas-pasan apa bisa ikut MTQ. Akhirnya saya searching ya di Google, terus ternyata MTQ itu punya berbagai banyak macam cabang. Nah, salah satunya MSI tadi, Musabaqah Syahril Quran. Memang dari waktu aliyah ya, SMA, saya sudah tahu ya MSI itu seperti apa. Namun kekurangannya waktu di aliyah itu tidak ada ekstrakurikuler tersebut. Jadi lah, saya hanya sekedar tahu. Akhirnya waktu di Universitas Negeri Malang, saya tahu ada UKM yang namanya UKM Al-Quran Study Club. Di situ menaungi berbagai macam cabang MTQ Kak Amida. Salah satunya ada MSQ itu tadi ya. Dan saya waktu itu ada namanya kalau baru masuk kuliah PKKMB lah ya. Iya, ada kayak oprek gitu, dan oprek apa ya Kak? PBAK. Nah, seperti itu. Kalau yang ngediri PBAK gitu ya. Itu ada penampilan dari Musabaqah Syahril Quran. Saya langsung kretek tuh. Waduh, ternyata ada bagus banget gitu penampilannya, dan saya berpikir mungkin passion saya itu di bidang public speaking gitu kan Kak. Nah, Musabaqah Syahril Quran itu kan juga ada kaitannya dengan public speaking. Akhirnya saya menelusuri kegiatan tersebut, ternyata benar MSI itu juga tidak jauh lagi dari public speaking. Akhirnya saya bergelut dan baru pertama kali ikut lomba di Gebiar Brawijaya Qurani yang dilaksanakan Universitas Brawijaya. Itu pertama kalinya saya ikut MSQ dan alhamdulillah berhasil menjuarai, dan akhirnya saya mulai bersemangat lagi untuk menekuni bidang MSQ tersebut. Masya Allah, padahal baru pertama kali lomba. Benar, iya. Udah dapat kesempatan menang. Wow, berarti benar-benar ya prestasi Kak Nabila ini. Terus
Jadi gini ya Kak, wadah untuk tempat kita menyetorkan hobi dan minat itu mempengaruhi perkembangan diri kita gitu ya Kak ya. Benar sekali. Seperti halnya kalau zaman sekarang bilangnya circle ya. Iya, circle. Nah, itu. Kalau teman kita mungkin lah dalam bidang keolahragaan, mungkin bisa kita diajak jogging, lari-lari. Nah, mungkin kalau kita di bidang musabaqah, mungkin teman-teman ngajak kita lomba-lomba musabaqah, belajar baca Al-Quran dan sebagainya. Gitu Nah, ya. seperti itu Kak. Jadi emang benar-benar penting ya kayak gitu. Dan emang benar-benar sekarang kita harus pinter-pinter cari teman gitu, cari organisasi atau cycle-cycle itu ya, agar bisa mempengaruhi gimana perkembangan kita ke depannya. Kalaupun teman kita sekarang pun buruk ya, ngajarin kita yang bolos kuliah, Banyak sekali itu sekarang. nggak sopan ke dosennya, bahkan mempengaruhi diri kita sendiri. Kita bisa juga ikut-ikutan. Nah, sebaliknya kalau kita punya organisasi atau pergaulan yang baik, maka akan mempengaruhi kedepannya kita akan seperti apa. Iya. Itu sih Kak Amida. Nah, dari cerita Kak Nabila ini berarti dulu waktu MTS sama MA masih berekspektasi gitu ya. Oh, masih agak tertarik sama MSQ sama Al-Quran, tapi gimana ya, masa ada MSQ yang bidang public speaking gitu. Oke, dari sini saya mau tanya nih Kak Nabila, menurut Kak Nabila ekspektasi itu apa sih? Dari ceritanya Kak Nabila tadi pasti ada nih. Ekspektasi ya. Kalau menurut saya pribadi, Iya. ekspektasi itu harapan besar. Jadi harapan itu seperti halnya keinginan, cita-cita, terus juga impian gitu. Namun ekspektasi itu bisa tercapai dan bisa tidak tercapai kayak gitu. Mungkin sebagai contoh gini, kalau zaman sekarang ini ya Kak, mungkin suka sama cowok gitu ya. Iya. Ekspektasi nanti saya bakal diterima nih. Iya. Nah, itu termasuk halnya seperti harapan kita bakal diterima sama si cowok. Ternyata ditolak. Nah, ya kayak gitu tuh masih dibilang antara ditolak sama diterima itu sudah hal biasa, hal wajar yang dinamakan sebagai ekspektasi. Oh gitu, jadi ekspektasi adalah bagian dari mimpi kita, tapi kita juga harus membatasi tuh di Nah. situ. Harus membatasi diri, tidak terlalu berharap, tapi tidak terlalu down juga Benar untuk sekali. mendapatkan itu. Seperti halnya bayangan lah, bayangan kita. Bayangan. Ya, benar. Mau ingin seperti apa, ilusi gitu. Oh gitu, jadi ekspektasi bagi Kak Nabila adalah sebuah mimpi atau tujuan gitu ya Kak, Benar. lebih dekat ke tujuan gitu ya. Berarti penting juga nih ekspektasi buat kita semua ya. Benar Kak, semua orang pun pasti kalau tanpa disadari ya punya Punya ekspektasi ekspektasi masing-masing. masing-masing. Cuma kita entah sadar atau nggak sadar Iya. itu nggak tahu gitu. Terus berbicara tentang ekspektasi dan circle ini Kak Nabila itu punya ekspektasi pada diri Kak Nabila sendiri, aku harus gini-gini, apa atau Kak Nabila itu terbentuk dari ekspektasi orang lain? Kak Nabila saya dipandang seperti ini, berarti saya harus gini, gimana itu Kak? Oke, alhamdulillah nih Kak, saya juga pernah juga ya kayak introspeksi diri. Saya tuh harus gini dan sebagainya, dan itu juga bermulai dari ekspektasi. Dulu saya bermimpi, saya masuk universitas harus gini, harus masuk organisasi ini harus pergaulan bagus gini. Dan tapi ekspektasi itu harus dibarengi dengan usaha kita. Apa ya namanya? Kan gue ya. Harus dibarengi dengan tindakan kita, kelakuan kita. Misal kita berekspektasi, saya di universitas nanti pengen gabung di organisasi HMJ atau BEM. Nah, kalau kita tidak punya tindakan buat mencari tahu, benar, buat mencari tahu, buat searching, oh gimana sih BEM, oh gimana sih HMJ. Nah, ekspektasi itu pun juga tidak akan mendukung apa yang akan kita inginkan, kita tuju gitu, benar sekali. Jadi alhamdulillah dulu saya waktu masuk universitas langsung saya berekspektasi, saya harus ikut organisasi ini, insya Allah inilah passion saya gitu. Entah nanti bakal berhasil di UKM tersebut atau gimana, jawabannya di akhir gitu. Oh gitu, jadi berekspektasi itu perlu adanya usaha dan niat juga, keyakinan juga ya Kak ya. Wah keren sekali nih, bisa jadi motivasi buat kita semua ya teman-teman.
Iya, jadi kesimpulannya Kak Nabila ini memiliki ekspektasi yang tinggi tapi juga usaha yang tinggi untuk mendapatkan posisi itu. Nah, sekarang gini Kak, kalau kita sudah mencapai suatu ekspektasi, kita kan pasti artinya kayak naik daun gitu, kayak jadi berhasil, udah sukses, udah terkenal gitulah. Nah, pasti kan orang-orang yang melihat kita itu juga, wah Kak Nabila pinter banget sih. Terus kayak ada yang bilang gini, enak banget sih jadi Kak Nabila bisa gini-gini, bisa gini-gini, bisa multi talenta atau kayak gitu. Nah, itu kan pasti membentuk ekspektasi dari orang lain juga ya Kak ya. Nah, itu gimana cara Anda untuk tetap menjadi diri Anda sendiri tanpa menuruti kata-kata orang lain itu? Baik, terima kasih. Jadi yang pasti be yourself ya, Iya, Kak be Anda. yourself. Karena meskipun kita sudah sukses, kita sudah berada di atas, kita harus ingat perjuangan-perjuangan kita sebelumnya. Kita juga harus bersyukur atas segala pencapaian kita gitu. Jadi teman-teman, semisal kita ingat-ingat perjuangan kita sebelumnya, down, naik, turunnya kita seperti apa, kita bakal ingat. Misalnya kita nanti nggak sukses, misal kita benar-benar berada di posisi bawah, kita bakal merasakan kayak gitu. Baik Kak Nabila, selanjutnya gini nih, bicara tentang proses dan ekspektasi, aku jadi menarik garis ulur tentang self-efficiency. Self-efficiency ini adalah bagaimana caranya Kak Nabila untuk tetap yakin pada kompetensi diri, untuk tetap mampu mengembangkan diri dengan semua keyakinan itu. Padahal pasti ada ya dalam suatu proses orang-orang yang di sekitar kita, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Nah, ini pasti ada cara tersendiri dari Kak Nabila. Gimana nih Kak? Benar Kak Amida. Jadi kalau dari saya sendiri, setiap ada hal seperti itu, saya ingat kembali sama tujuan saya, niat awal saya tuh kayak apa. Misal saya ingin dapat medali emas, misalnya seperti itu. Jadi saya harus gimana caranya bisa menggapai kayak gitu. Misal usaha lahir batinnya, misal kayak kalau usaha kita di luar, kita bener-bener misal buat proposal, buat minta TTD, minta dosen pembina dan sebagainya lah. Usaha batinnya kita harus main juga. Jadi bener-bener itu penting ya teman-teman. Kayak misal saya ikut lomba MSP pun, saya selagi usaha dohir batin pun itu juga harus main. Bisa jadi tampilan orang lain itu bagus, bisa jadi tampilan kita bagus tapi batinnya kita nggak main. Sedangkan orang lain tampilnya jelek tapi batinnya main. Jadi yang juara mereka. Jadi kita harus menyeimbangkan dohir batinnya kita semisal kita menghadapi hal seperti itu. Kemudian kita juga harus mencari motivasi dari diri kita gitu. Misal orang tua lah ya, wah saya ingin nih orang tuaku tuh bangga, orang tuaku tuh nangis bahagia kita dapat hal seperti itu gitu Kak. Bahkan saya bermimpi ya Kak, sama mohon doanya juga. Saya tuh bermimpi banget ingin mengumrohkan orang tua dan keluarga semua. Jadi gimana caranya saya bisa menggapai itu semua? Ya dengan usaha dohir batin. Saya bisa melaksanakan kuliah dengan baik, kemudian batinnya pun juga harus baik. Jangan hanya kuliahnya kita baik, batinnya kita nggak main, benar. Itu sama-sama percuma loh Kak gitu. Jadi kayak gitu tuh juga benar-benar penting. Kemudian mungkin juga relationship, teman-teman juga itu juga sebagai motivasi kita. Seperti halnya tadi, pergaulan tuh juga penting banget buat mendukung tercapainya itu semua gitu. Jadi kalau pergaulan kita buruk, ya kita gimana caranya pasti biar nggak ikut bener gitu. Jadi kalau pergaulan kita baik pun pasti akan didukung. Cari-cari circle yang baik. Benar sekali gitu. Wah, ternyata motivasinya ini kuat banget adalah orang tua. Ini adalah satu-satunya motivasi yang banyak sekali orang yang memakainya, tapi sedikit orang yang bisa menciptakannya, menggapainya dan membuktikannya gitu. Jadi bentuk self-efficiency dari Kak Nabila ini adalah tetap melanjutkan proses dengan memperkuat motivasi diri untuk mencapai ekspektasi gitu ya Kak Nabila. Wah, keren banget nih. Oke Kak Nabila, setelah semuanya udah terkupas, kini saya dan teman-teman minta
minta motivasi dari Kak Nabila. Meskipun udah banyak dari tadi, tapi apa sih sebenarnya moto dari Kak Nabila sendiri? Oke, baik. Jadi moto yang selalu saya tancapkan dalam diri saya itu ada dalam kalimat ini ya teman-teman. Nikmati prosesnya, hargai usahamu, dan bersyukur atas pencapaianmu. Jadi kalian tiap mempunyai impian, kalian harus menikmati segala prosesnya. Baik itu naik, turun ya kalian bangkit lagi. Kalaupun kalian udah sukses gitu ya, nikmatnya prosesnya udah bagus, ya lanjutkan tahap selanjutnya gitu. Kemudian hargai usahamu. Sekecil apapun usahamu itu perlu banget dihargai. Oh, jadi Benar. perlu kayak mereward diri sendiri. Nah, benar sekali. Kayak, Misal nih, saya saya hanya bisa mencapai sampai titik ini doang, padahal itu masih di level 1. Ya bersyukurlah kalian bisa dapat level 1 itu. Kayak sekecil apapun lah ya. Kemudian yang terakhir ya ini bersyukur atas pencapaianmu. Entah kalian misal ikut perlombaan ya, entah kalian juara atau enggak, ya udah itu yang terbaik dari kalian. Misalkan enggak juara, kita gali lagi, kita cari pengalaman yang banyak lagi. Kemudian kalau kalian juara, bersyukurlah atas pencapaianmu gitu. Tetaplah bersyukur atas segala perjuangan kita dari titik 0 sampai di atas gitu. Masya Allah, bagus banget nih motivasinya, moto dan prinsipnya dari Kak Nabila. Apa sih yang kurang? Ayo teman-teman, jangan lupa kita untuk tetap berekspektasi dengan mengimbanginya dengan self-efficiency. Terima kasih Kak Nabila atas kesempatannya. Ya ampun, semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Sudah ya teman, sampai sini saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.